Assalamualaikum anak-anak. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Baik, ketemu lagi di pembelajaran tematik. Insya Allah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, terutama tentang ide pokok. Seperti yang kita ketahui, setiap bacaan itu memiliki paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok. Bagaimana sih cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Mau tahu caranya? Simak terus ya. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang ide pokok, kalian perlu tahu bahwa materi ide pokok itu sering diulang-ulang. Tidak hanya di SD, tapi SMP, SMA, tes masuk kuliah, bahkan sampai tes masuk kerja. Kalau kalian menemukan ada materi yang sering diulang-ulang, itu menandakan bahwa materi tersebut sangatlah penting. Untuk itu, yuk kita simak ya pelajaran hari ini. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk menuliskan info-info penting yang akan kalian simak. Sebetulnya, buat apa sih kita belajar ide pokok? Ada yang tahu? Ternyata, kita belajar ide pokok itu untuk mengukur tingkat pemahaman kita terhadap suatu bacaan. Sehingga nanti kalian terbiasa ketika membaca sebuah tulisan tidak hanya sekedar baca, tapi kalian juga mengetahui dan memahami isi bacaan kalian. Lalu, apa sih sebetulnya ide pokok? Ide pokok adalah ide yang akan disampaikan oleh penulis dalam sebuah pokok bahasan di sebuah paragraf. Kalian masih ingat nggak dengan paragraf? Paragraf itu bisa diartikan juga dengan gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan. Biasanya dalam sebuah paragraf itu sekurang-kurangnya terdiri dari 2 atau 3 kalimat. Jadi sebetulnya apa sih ide pokok? Jangan lupa kalian siapkan catatan kecil untuk mencatat hal-hal penting ya. Ide pokok simpelnya itu seperti ini. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Jadi, dalam satu paragraf, kalian nanti bisa mengira-ngira apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita? Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ternyata ada nama lain dari ide pokok. Ide pokok nama lainnya adalah gagasan utama atau gagasan pokok, atau pikiran utama atau pikiran pokok, atau bisa disebut juga dengan pokok pikiran. Kalian bisa bingung ya bahwa semua istilah ini sama saja dengan ide pokok. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa ide pokok itu terdapat di kalimat utama. Dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Dan kalimat utama ini biasanya terletak di kalimat pertama atau kalimat terakhir, atau bisa di pertama atau terakhir dari sebuah paragraf. Lalu, bagaimana cara menemukan ide pokok dalam paragraf? Simak terus ya. Caranya sangat mudah. Yang pertama, bacalah seluruh paragraf dengan cermat. Hal ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita. Tentunya kita harus fokus ya dalam membacanya. Yang kedua yaitu bacalah setiap kalimatnya. Biasanya karena kita terburu-buru, terkadang kita suka melewatkan kalimat-kalimat yang sebetulnya itu menjadi kalimat yang menjadi bagian penting dari sebuah paragraf. Untuk itu, yuk kita baca per kalimatnya. Nah, yang terakhir, kalau kalian sudah membaca setiap kalimatnya, maka tandai ide pokok yang menjadi ide dasar dari sebuah paragraf tersebut. Hal ini diperlukan agar kalian tidak lupa nanti ya. Agar kalian lebih paham, yuk kita simak contoh berikut ini. Mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita kekurangan cairan. Kenapa? Jika kita kekurangan cairan, maka kita bisa terkena dehidrasi.
atau kekurangan cairan tubuh. Nah, saat dehidrasi, konsentrasi kita berkurang dan badan kita juga akan terasa lemas. Nah, kalau kalian perhatikan, di paragraf ini ada kalimat penting yang menjadi dasar penulis untuk mengembangkan kalimat-kalimat berikutnya dalam sebuah paragraf, yaitu terletak di kalimat pertama. Nah, kalimat inilah yang disebut dengan kalimat utama. Biasanya kalimat utama ini masih bersifat umum, ya. Contoh, mengatur pola minum air itu ternyata sangat penting. Pentingnya di mana? Biasanya nanti akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kalimat berikutnya inilah yang disebut dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung yang berfungsi untuk menjelaskan kalimat utama. Biasanya lebih spesifik ya, atau lebih khusus. Anak-anak, coba deh kalian perhatikan kembali kalimat pertama. Di situ dinyatakan bahwa minum air itu sangat penting. Pentingnya seperti apa, pentingnya di mana, biasanya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya atau oleh kalimat penjelas. Salah satunya, agar kita tidak kekurangan cairan, agar kita tidak terkena dehidrasi, agar kita tetap fokus, dan badan kita tidak lemas. Nah, anak-anak, kalau kalian sudah menemukan kalimat utamanya, yang kebetulan saat ini terletak di kalimat pertama, maka dapat kita simpulkan bahwa paragraf tersebut membahas tentang pentingnya mengatur pola minum air. Kalau masih kurang jelas, yuk kita simak lagi contoh paragraf yang kedua. Warna urin terkadang berbeda-beda. Jika urinnya berwarna kuning pekat, itu tandanya kekurangan cairan. Namun, jika warna urin kita putih atau bening, itu tandanya cairan dalam tubuh kita sudah cukup. Itulah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Nah, anak-anak, kalau kita perhatikan, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, yaitu itulah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh kita. Nah, kalimat utama ini sekali lagi bersifat umum, yaitu cara mengetahui keadaan cairan di tubuh kita itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat sebelumnya, yaitu warna kuning pekat kalau kekurangan cairan dan warna putih atau bening jika cairan tubuh kita sudah cukup. Nah, kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama inilah yang disebut dengan kalimat penjelas atau gagasan pendukung. Untuk itu, ide pokok dari kalimat utama di paragraf di atas itu adalah cara mengetahui keadaan cairan di tubuh. Nah, anak-anak, bagaimana? Mudah bukan cara mencari ide pokok? Jika belum, yuk kita simak contoh terakhir sebelum kalian mengerjakan soal latihan di akhir video ini. Kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Hal ini terutama saat melakukan olahraga berat. Ternyata, kelebihan minum air saat olahraga itu bisa menyebabkan kekurangan natrium yang bisa menyebabkan otak bengkak. Selain itu, kelebihan minum air saat olahraga berat dapat membuat seseorang tiba-tiba menjadi kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Nah, anak-anak, kalau kalian perhatikan nih, kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, yaitu kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh. Nah, anak-anak, di kalimat utama atau kelebihan cairan juga tidak baik untuk tubuh, itu dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya, yang ternyata kalau kelebihan air minum, maka dapat menyebabkan otak bengkak atau membuat seseorang tiba-tiba kejang-kejang, kesadaran menurun, dan gejala mual. Nah, di kalimat utama ini dapat kita simpulkan bahwa ide pokok atau pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita adalah
Akibat negatif jika kelebihan cairan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, anak-anak, mudah bukan cara mencari ide pokok dalam sebuah paragraf? Saatnya kita latihan. Semakin kalian memahami isi bacaan dari sebuah paragraf, maka akan mempermudah kalian untuk mencari ide pokok. Baik, anak-anak sudah siap? Tugas kalian adalah mencari ide pokok dari paragraf berikut ini. Dari paragraf di atas, manakah ide pokoknya? A. Membuang sampah sembarangan. B. Dampak membuang sampah sembarangan. C. Dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Atau D. Sampah plastik tidak dapat didaur ulang oleh alam. Ye, kalian benar. Ide pokoknya adalah dampak membuang sampah plastik secara sembarangan. Baik, berikutnya latihan soal kedua. Manakah ide pokok dari paragraf di atas? A. Manfaat pohon bagi kehidupan. B. Pohon sebagai penghasil udara segar. C. Pohon sebagai sumber makanan. Atau D. Salah satu peran pohon. Alhamdulillah, jika kalian menjawab A atau manfaat pohon bagi kehidupan, maka jawaban kalian sudah benar. Teruslah berlatih untuk menambah wawasan dan menambah keterampilan kalian. Ingat, kejarlah kesuksesan hidup tanpa kompromi. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran tematik hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran tematik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.